Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya pada kesempatan pagi ini ya pertama kali ya kelas 4 bertemu dengan Bapak. Nanti setiap pelajaran akidah akhlak ya Bapak yang mengajarkan. Nah, sekarang Bapak mau absen dulu ya. Nah, yang tidak berangkat saja nih. Yang tidak berangkat siapa? Gilang. Sebutkan. Rizky 1, terus udah Rizky saja. Kenapa Gilang nggak berangkat? Nggak tahu. Ada yang ngasih surat? Enggak? Memberitahu? Nggak ada? Oh, ya udah. Kalau nggak ada, ya. Kemarin kalian liburnya panjang ya, lama. Nah di sini Bapak mengajarkan akidah akhlak ya. Kebetulan nih Bapak ya mohon maaf suaranya masih belum boleh ya, masih baru sembuh ya. Nah di sini ya coba sebelum belajar ya persiapkan dulu buku, pensil, nah, pengkeruk, penghapus di atas meja. Yo dipersiapkan tuh, dipersiapkan semua. Persiapkan. Pares, minumnya masa di situ tuh. Nah, nanti buat jam istirahat. Kalian ada MBG-nya. Ya, dipersiapkan. Dipersiapkan. Sebelum belajar itu dipersiapkan bukunya, dipersiapkan pensilnya. Dilihat pensilnya ujungnya bujel apa udah runcing. Kalau bujel dikeruk dulu di luar di tong sampah ya. Jangan sampai waktu belajar bolak-balik masuk, itu nggak boleh. Akidah akhlak. Nah, nih. Fikih. Iya diganti aja akidah akhlak. Jadi hari Rabu itu nanti ketemu Bapak paginya sampai jam istirahat. Ya. Akidah akhlak. Ya. Nah, akidah akhlak ini nanti kalian akan membahas tentang nih ya. Ya, judulnya nanti menghindari akhlak tercela melalui kisah salabah. Ya, nanti Bapak akan menghindari akhlak tercela. Nah, sini judulnya nanti. Menghindari
melalui kisah Salabah. Kisah Salabah. Kisah Salabah. Ini dengarkan dulu ya. Nanti di kompetensi intinya ya, mengenai menghindari sifat tercela dari kisah Salabah ini, kalian akan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut ya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Terus yang ketiganya, kalian bisa memahami, mengetahui faktual dengan cara mengamati, ya, mendengar, melihat, membaca, ya, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan-kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya. Nah, sekarang siapa sih Salama itu? Salabah ya. Kisah Salabah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Kalian sering ketika berdoa kepada Allah, sering berdoa? Sering enggak? Tiap sholat kan berdoa. Ya, sholat juga bisa dikatakan berdoa. Nah, bisa jadi doa kalian belum terkabul. Contohnya, ya Allah, saya pengen baju baru. Nah, nanti buat lebaran ya. Nah, sekarang belum terkabul ya, nanti kalau bulan puasa barangkali ibu dan bapak kalian ya di rumah punya rezeki, ya kan? Nanti dibelikan baju baru. Nah, ini ya, doa yang belum terkabul, karena itulah yang terbaik bagi kalian. Jadi bukan berarti doa yang belum terkabul itu ya buruk, bukan, tapi Allah menunda ya waktunya. Nah, kisah Salabah adalah sahabat Rasul yang miskin, rajin beribadah. Nih ya, Salabah ini ya adalah sahabat Rasul yang rajin beribadah, tetapi orangnya miskin. Nah, karena miskin, akhirnya minta ke Rasul agar didoakan menjadi orang kaya. Ya Rasul,
datang ke Rasul, minta saya menjadi orang kaya, ya. Nah, nanti Rasul mengabulkan permintaannya sehingga Salabah menjadi kaya. Dan apa yang terjadi ketika kaya? Nah, ya nanti kita dilihat di sini kisah Salabah, ya. Coba, nah kalian lihat. Andra sudah belum? Tulisannya baru berapa? Iya, cepetan ditungguin sama bapak. Ayo sayang, yuk ditungguin. Kisah Salabah itu, ya, kisah sahabat Nabi, ya, di situ. Yang tadinya, ya, sangat miskin, baju aja cuma satu, ya, baju satu nih. Kalau mau sholat bergantian, ya, dengan istrinya bergantian, jadi cepet-cepet pulang. Akhirnya Rasulullah menegur, Salabah, kenapa kamu cepet-cepet pulang? Jawabannya apa tadi? Mau ganti, ya, baju dengan, ya, dengan istrinya, apa ya? Ya. Nah, di situ coba perhatikan, ya, orang yang miskin yang hanya punya satu baju, ya, akhirnya minta ke Rasul, ya Rasul, minta saya didoakan supaya saya menjadi orang kaya, orang yang punya harta banyak. Nah, Rasul lalu menasehati, ya, sebelum itu tuh dinasehatin dulu, ya, Salabah, kamu harus bersyukur, ya, mensyukuri yang kamu punya, yang kamu ada, ya, jangan sampai kamu kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Ya, tidak apa kufur? Tidak bersyukur. Ya, kalian misalkan, ya, contoh, ya, dikasih uang jajan 2.000, wah, nangis, minta lagi, ditambah. Nah, itu tidak bersyukur. Coba kalian kalau mencari uang 2.000 gampang nggak? Gampang gimana, sok? Kemana? Kemono, nggak ada lah nyari uang sok 2.000, susah. Oh, ya, harus kerja dulu, ya. Nah, ini akhirnya si Salabah ini, ya, terus aja pengen menjadi kaya, padahal Rasul sudah memperingatkan. Ya sudah, kata Rasul, minta doanya supaya saya kaya. Kenapa ke Rasul? Nah, karena doa Rasul itu mustajab, ya. Doanya itu, ya, bakal dikabulin oleh Allah. Ya. Nah, terus akhirnya Rasul dikasih, Salabah itu dikasih 2 ekor kambing. Ya, ya, bukan ayam, kambing. Atau di sana tuh domba. Ya, ya. Ada satunya laki-laki, satunya perempuan. Wah, beli di,
Ini harus gilang di loncat. Ya, terus tulisannya yang bener. Masuk ke sini ke tengah, ngapain ke tengah-tengah? Lihat si Pares tulisannya lah. Ini lihat kelas 4 SD nih. Nah, tulisannya si Gilang. Nah, ini nanti ada di ya, lihat. Jadi bagusin lagi. Tulisannya yang bener lagi. Nah, dikasih tadi tuh kambing tuh. Yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, kalau yang laki perempuan berkembang ya. Berkembang. Nah, beranak. Ya. Setahun ya. Beranak 4 anak. Anaknya beranak lagi. Beranak lagi sehingga lama-lama menjadi banyak. Nah, akhirnya Salaba ini lupa karena banyakan kambing ya, lupa sholat, lupa zakat, lupa ke Rasul. Akhirnya Salama dapat teguran dari Allah. Ya, Allahnya berfirman di mana? Di surat apa ya? Ayo, ada yang tahu? Surat apa? Ya, Pares tahu? Enggak. Nah, ini Allahnya menegur di surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 ya. Di situ Allahnya ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat ya di surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Yang artinya begini ya. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ayat 7 6-nya Pares, dengarkan rapid. Maka Allah menimbulkan kemunafikan kepada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga mereka selalu berdusta. Mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia-rahasia bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Ya, jadi coba Gilang dengarkan, nggak fokus. Ya, fokus ke Bapak. Nanti MBG-nya habis ini waktunya belum istirahat. Nanti habis ini boleh MBG. Nah, di situ akhirnya si Salaba ini apa? Menangis, khawatir, iya, menyesal. Ya Rasul, saya nyesel nih. Ya, Rasul sudah bilang, ini Allah sudah memperingatkanmu. Akhirnya
Si Salabah pengen ngasih zakat, ditolak sama iya sama Rasulnya, ditolak tuh zakatnya, nggak mau diterima ya, sampai kepada sahabat Nabi ya, tetap aja zakatnya nggak diterima ya. Nah apa nih hikmah dari yang kita ambil dari kisah Salabah ini? Tidak boleh melupakan sholat. Ya, satu, tidak boleh melupakan sholat. Bagus. Yang kedua, ayo. Iya, kufur nikmat, tidak boleh kufur nikmat. Terus, ayo. Sholat. Beribadah hanya karena Allah. Terus selalu menikmati janji ya, Tidak boleh menghindari sifat takabur dan kikir. Nah, di situ hikmah yang kita ambil dari kisah Salabah ya. Yang pertama dicatat hikmah, tulis Pares, tulis di bawahnya tak? ya, di bawahnya. Hikmah yang kita ambil ya. Tulis, Gilang tulis hikmah yang kita ambil hikmah dari kisah Salabah adalah satu, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Ya. Selalu beribadah ya. Tadi ya ada 5 hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Salabah. Ya, satu apa Pares? Selalu beribadah baik ketika sempit atau lapang. Ya, 2 Andres. Hikmahnya apa? Yang kedua. Yang keras suaranya. Ayo yang keras, jangan ngantuk. Ya, yang ketiga si siapa nih? Gilang. Apa tuh Gilang? Menghindari sifat takabur dan kikir. Oh, itu ada tuh. Yang keempat si siapa nih? Rapid. Ya, beribadah hanya karena Allah. Algi yang kelima. Ini apa nih? Yang kelima. Selalu. Yang kelima nih apa nih? Baca nih. Selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Itu ya. Nanti minggu depan kalian akan berdiskusi ya, nanti buat kelompok ya. Sekarang waktunya sudah habis ya, buat kelompok mengenai hikmah dari kisah Salabah ini ya. Bapak tutup ya ini. Bapak lihat dulu nanti mau dinilai ya. Yang itu Bapak tutup dalam pertemuan kali ini ya. Ya, yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yang pertama yaitu mengenai kisah Salabah. Bagus. Nah, hikmah yang kita ambil ada
Lima. Yang ke satu apa? Yang ke satu? Ya, selalu beribadah baik ketika sempit maupun pares. Yang kedua, apa tuh? Syukur nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang ketiga Andres. Iya, yang keempat sih. Nih apa? Delia. Keempatnya apa? Keempatnya apa? Ibadah karena Allah. Iya, beribadah hanya karena Allah. Dan yang kelimanya selalu menepati kan? Taat kepada Allah. Ya, ada ini. Dahlia, ada ini ya, hikmahnya. Ya, kita nggak boleh kikir, kita nggak boleh pelit. Tadinya miskin menjadi kaya. Ya, nah itu. Ya, kalian nanti jadi orang sukses. Itu tuh nggak boleh kikir dan pelit. Nah, Allahnya marah, murka. Itu saja nanti minggu depan kalian diskusi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.